Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Zakiri Dualbis dari AB28 dengan NIM 210951029 dari kelompok 25 Praktikum Sistem Digital. Baiklah, pada tugas penulisan pertama ini kelompok 25 itu akan mengambil percobaan satu kondisi 5 yang mana narasinya ialah buatlah rangkaian JK flip-flop dan D flip-flop seperti pada gambar percobaan dengan ketentuan input B0, B0 sama dengan 1, B1 sama dengan 1, B0, B2 sama dengan 0, B3 itu clock, B4 sama dengan 1, B5 sama dengan 1, dan B6 juga sama dengan 1. Nah, eh, mungkin bisa udah dan teman-teman lihat pada rangkaian yang telah saya bikin. Di sini ada dua flip-flop, yaitu D flip-flop yang ini dan JK flip-flop. Nah, untuk membedakannya, mungkin dapat secara tampilan dapat dilihat pada JK flip-flop itu inputannya tuh ada J, clock, dan K. Nah, sedangkan pada D flip-flop itu inputannya tuh hanya D dan clock aja. Nah, mungkin sebelumnya bisa dijalankan dulu. Baiklah, jika dijalankan sesuai kondisi. Nah, eh, ketika B0-nya kita kasih 1, B1-nya kita kasih 1, B2-nya sama dengan 0, B3 itu clock, B4 itu 1, dan B5-nya 1, B6 juga 1. Nah, pertama kita lihat pada JK flip-flop dulu. Di mana JK flip-flop itu merupakan sebuah flip-flop yang tidak memiliki kondisi terlarang. Nah, maksud dari kondisi terlarang itu bagaimana? Kondisi terlarang itu ketika Q dan Q aksen itu bernilai sama. Misalnya Q-nya 0, Q aksennya bernilai 0, atau sama dengan 1 dan Q aksennya bernilai 1. Maka jika terjadi seperti itu, maka disebut kondisi terlarang. Nah, namun pada JK flip-flop hal itu tidak akan terjadi. Ah, Baiklah, mungkin langsung dicobakan saja. Di sini pada DK Flip kan ada beberapa inputan di IC 74LS112 ini. Ada J, clock, K, S, R, dan outputan berupa Q dan Q aksen. Nah, di sini pertama kita cobakan menurut tabel kebenarannya. Di mana ketika J itu kita kasih nilai 0 dan K itu kita kasih nilai 1, maka outputnya itu Q bakal bernilai 0 dan Q aksen sama dengan 1. Nah, kita ketika kita kasih J-nya 1 dan Q aksennya bernilai dan K-nya bernilai 0, maka inputan yang kita dapatkan itu ialah 1 0, di mana itu adalah set. Yang tadi adalah reset. Namun ketika kita memberi eh, J-nya 0 dan K-nya 0, maka itu akan terjadi latch atau tidak ada perubahan. Di mana latch itu output pada Q bakal sama dengan output sebelumnya. Maksudnya tidak akan ada jadi terjadi perubahan. Begitu juga dengan timing diagramnya. Timing diagramnya. Nah, selanjutnya kita kasih ketika J-nya 1 dan K-nya 1. Nah, ketika J dan K-nya 1 itu bakal terjadi kondisi toggle, di mana tuh bakal terjadi perubahan. Yang mana tadinya Q-nya 0, maka akan jadi 1, dan Q oksennya 1 akan menjadi 0. Dan begitu seterusnya. Nah, mungkin dari udaran teman-teman ingin bertanya, apa guna clock di sini? Clock itu berguna untuk memberi inputan sinyalnya, di mana ketika ia bernilai 1 dan 0, maka mungkin Pak bisa udaran teman-teman lihat di sini, ketika clocknya bertukar, karena di sini tuh kita memakai clock yang full time, maksudnya dari bawah ke atas, ah, full time dari atas ke bawah, dikarenakan di sini ada gerbang inverter, maka eh, outputnya itu bakal berubah eh, ketika clocknya itu bernilai 0. Nah, mungkin bisa udah teman-teman lihat sini, ketika dia bernilai 0, maka dia akan bertukar. Nah, hop, hop, nah bertukar. Nah, begitu fungsinya. Nah, mungkin dikembalikan lagi ke kondisi awal. Nah, mungkin udah ada teman-teman juga bertanya, apa fungsi dari S dan R di sini? S dan R di sini itu fungsinya untuk membuat outputannya itu bernilai set ketika S-nya kita aktifkan, dan ketik dan untuk reset itu dia bakal membuat kondisi outputnya itu berkondisi reset ketika R-nya kita aktifkan. Misalnya kita sama-sama ketahui kondisi set itu ketika Q-nya sama dengan 1 dan Q aksanya sama dengan 0. Nah, mungkin langsung aja kita contohkan ketika kita nonaktifkan saklar B1. Kenapa kita nonaktifkan dulu? Nah, di sini setnya bekerja. Kenapa setnya bekerja
Nah, dalam kondisi active low itu dikarenakan pada IC ini terdapat inverter di mana ketika dia inverter yang bernilai nol lah yang bakal dibacanya. Maka ketika ketika S itu mendapatkan inputan nol, maka ia akan aktif. Begitu juga dengan R. Nah, bisa bisa dilihat di sini ketika S aktif, ini kan tadi 01. Nah, kita kembalikan dulu. Di sini 01 atau ya 01 atau kita buat toggle aja lah biar bisa bertukar-tukar. Nah, toggle. Nah, namun ketika kita aktifkan B1, ketika aktifkan saklar S ini, J, clock dan K itu bakal bernilai don't care. Nggak ada, tidak perlu diperhitungkan, dikarenakan ketika ini diaktifkan, tek, maka outputannya itu bakal langsung bernilai set. Begitu juga dengan reset. Nah, begitu juga dengan resetnya. Ketika diaktifkan, maka bakal langsung mengset outputannya itu ke bentuk reset. Nah, mungkin kita matikan dulu. Selesai dengan JK flip-flop. Sekarang kita menjelaskan tentang D flip-flop. Nah, untuk D flip-flop sendiri itu, D flip-flop itu merupakan JK flip-flop. Oh, D flip-flop itu merupakan eh, salah satu flip-flop yang dibangun dengan menggunakan flip-flop RS, di mana pada gerbang R-nya itu bakal kita beri gerbang not dulu. Kita notkan dulu inputannya. Jadi untuk gerbang sebenarnya D ini sama dengan RS atau kita menggabungkan RS, cuman pada gerbang S-nya itu tidak memakai gerbang not, sedangkan pada gerbang R-nya itu kita kasih nilai agar kita kasih gerbang not itu. Nah, di mana misalkan bisa udah ada teman-teman ada di sini, ketika kita memberinya mungkin sebentar. Di sini kan clocknya tuh tidak ada tanda negasi, berarti clocknya ini menggunakan prinsip TR atau time rise, di mana dia bakal berubah ketika uh, clocknya itu bernilai satu. Nah, dari 0 ke 1. Nah, mungkin bisa dilihat di sini, ketika kita memberikan datanya bernilai satu, lalu kita trigger dulu clocknya dari bawah ke satu, dari 0 ke 1, dikarenakan dia time rest, maka output dari Q-nya bakal berubah menjadi satu. Nah, begitu juga. Lalu ketika kita set lagi, kita misalkan pengen membuat Q-nya itu bernilai 0, maka kita kasih datanya bernilai 0 juga. Nah, lalu sesuai dengan prinsip tadi clock tadi, di mana kalau kita memakai prinsip time rest, di mana dia bakal mengubah nilai ketika dia berada di atas atau dari bawah ke atas. Mungkin bisa ditentukan lagi. Tek, kita dari bawah ke atas. Nah, dia bakal membuat kondisi dari Q-nya tuh sama dengan data yang kita set. Nah, untuk SR-nya masih sama seperti sebelumnya. Ketika kita aktifkan S di sini, tetap saja dia bakal mengeset nilainya menjadi 10. Begitu juga dengan R-nya. Oh, nah, 01. Baiklah. Eh mungkin Mungkin untuk beberapa tambahan sedikit, di sini kita memakai VCC 5 volt, yang mana VCC 5 volt ini yang bakal memberikan nilai satu dari masing-masing saklar. Jadi, saklar yang terhubung dengan VCC 5 volt ini bakal memberikan inputan satu, dan saklar yang terhubung dengan ground bakal memberikan inputan nol eh, pada saklar yang kita pilih. Nah, di sini tuh eh, mungkin kenapa kita memakai clock. Sebenarnya clock ini juga bisa kita terapkan dengan fungsi SWSPDT ini, namun karena eh, agak ribet untuk men-triggernya, kita memakai clock aja biar lebih jelas. Namun jika untuk dijelaskan secara rinci, sepertinya clock juga bisa kita gantikan. Namun terserah saja ketika terkait lagi untuk clock ini kita tetap memakai yang pada IC pada multivibrator ini pada IC-nya ketika dia diberikan nilai negasi pada clocknya, maka itu akan bernilai fault time. Maksudnya dia bakal berubah dari atas ke bawah, baru bakal berubah clocknya. Sedangkan ini dia bernilai time rest, di mana dari bawah ke atas ketika dia saklarnya berada di atas baru akan merubah outputannya. Begitu. Jadi untuk clocknya itu disesuaikan lagi ke prinsip clocknya, apakah clock pada IC-nya itu berstatus time press atau fall time.
Baiklah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.